العود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي العود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي العود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي Pada suatu hari akan diadakannya ulangan harian pendidikan agama Islam. Lalu ada salah satu murid yang bernama Alsam. Alsam adalah salah satu anak yang tidak rajin, tetapi dia ingin nilai yang bagus. Alsam mempunyai teman bernama Resta, Mira, dan Sasa. Saat sebelum ulangan harian dimulai, Alsam mendapatkan ide untuk memfitnah temannya agar temannya tidak dapat nilai yang bagus. Alsam meletakkan kertas contekan di bawah meja Resta. Sedangkan Resta dikenal sebagai orang yang temperamental yang mungkin emosinya akan meledak jika tahu kebenaran itu terjadi saat itu. Alsam memperhatikan situasi dan meletakkan kertas di bawah meja Resta. Saat ulangan sudah dimulai, Alsam mengerjakan ulangan dengan menyontek di kertas yang sudah dia siapkan. Semua gerak-gerik yang dilakukan oleh Alsam disaksikan secara langsung oleh Sasa. Namun, Sasa tak langsung mengambil tindakan. Lalu, saat Alsam sudah selesai mengerjakannya, dia mengumpulkan kertas ulangannya dan berbicara kepada gurunya. Ibu, saya melihat Mira menanyakan jawaban ke Resta. Lalu Resta mencontek kertas yang ada di bawah meja. Mendengar pernyataan itu, ibu guru sontak kaget dan langsung berjalan ke arah meja Resta dan Mira dan melihat dengan teliti apa yang sedang disembunyikan oleh mereka. Melihat kondisi itu pun, Resta bingung mengapa guru sangat memperhatikan dirinya seperti menyimpan rasa curiga. Setelah itu, Mira mengumpulkan kertas ulangannya di depan. Ibu, maaf, saya izin mengumpulkan kertas ulangan saya di depan meja ibu ya. Tidak usah, letakkan saja kertas saya di mejamu, jawab guru. Mendengar nada guru yang tegas itu, Mira bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak melakukan apapun, namun dia sendiri yang tidak boleh mengumpulkan kertas ulangan di meja depan. Hal itu terjadi juga oleh Resta. Lalu di akhir ulangan, ibu guru menanyakan kepada semua murid, siapa yang berani menyontek di ulangan hari ini? Sontak Resta dan Mira merasa kaget. Kenapa kita? Kenapa kamu sama aku gak boleh kumpul kertas ulangan? Apa kita orang yang dimaksud oleh itu? Tapi aku gak ngelakuin apapun. Aku juga gak tahu dah. Aku pun sama gak ngelakuin apapun, apalagi mencontek bagian. Sama dengan Mira, Resta bingung, padahal dia tidak melakukan apapun. Di saat bersama kelas yang tegang itu, Alsam mulai melancarkan aksinya untuk melindungi Mira dan Resta. Allah, jujur aja, Resta dan Mira kan yang mencontek. Mendengar itu, Resta pun mengepalkan tangannya dan menjawab hal itu dengan tegas. Lu gak usah nuduh kayak gitu. Gue dari tadi ngerjain ulangan dengan jujur. Kalaupun gue nyontek, ada lu buktinya. Mendengar Resta yang sudah tidak terkendalikan emosinya, Resta pun menjadi pendengar antara kericuan itu. Resta, nggak seharusnya kamu marah-marah kayak gitu. Nggak pantas didengar. Apalagi di sini masih ada guru. Harusnya kamu menghargai, bukan malah mengucapkan ada yang tinggi seperti itu. Mendengar pernyataan dari Sasa,
merasa, Resta pun terdiam. Lalu, dengan hal yang sama, Mira juga merasa tidak terima dengan pernyataan yang Alsam berikan. Namun, Mira bisa mengontrol dirinya agar tidak terbawa emosi. Astagfirullah, Alsam, kenapa kamu ngomong gitu? Aku ngerjainnya dengan jujur kok, semalaman aku belajar, jadi gak mungkin aku mencontek. Alsam masih kekeh untuk menuduh Mira dan Resta. Alah, alasan. Lihat aja di bawah meja Resta. Itu ada kertas contekan. Terus Mira menanyakan jawaban ke Resta karena ngelihat Resta ada kertas contekan. Mendengar itu, Resta makin emosi dan tidak bisa mengontrol emosinya. Lo nyari masalah kan sama gua? Lo kan yang naruh ini di meja gua. Gua gak pernah sekalipun berpikir untuk mengontek. Jelas-jelas kertas contekan ada di bawah meja lu. Masih aja ngelak. Udah bu, kurangin aja nilai Resta dan Mira. Mendengar itu, Mira juga emosi. Namun dia tetap bisa mengontrol emosinya. Kalaupun aku mencontek Resta nggak akan ngasih tahu jawaban ke aku. Sekedar tugas latihan aja, dia nggak mau ngasih tahu. Apalagi pas ulangan, nggak mungkin banget kalau dia mau ngasih tahu jawaban ke aku, ya kan? Ya udah, kalau gua beneran nyontek, robek aja kertas ulangan gua. Ini lo robek, terus gua ngerjain ulang disaksiin semua orang di sini. Dan tadi, ibu guru hanya mendengarkan perdebatan mereka itu. Dan dengan itu, ibu guru pun menemukan solusi bagaimana agar keributan ini berakhir. Ibu tanya sama kalian semua, adakah yang melihat Resta dan Mira melakukan kecurangan? Jika iya, bilang sekarang sama ibu. Mendengar itu, Resta merasa dia harus bertindak saat itu juga. Resta pun menunjukkan tangannya dan memberitahu kepada ibu guru apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Bu, tadi pagi sebelum ulangan dimulai, saya melihat Alsam meletakkan kertas di bawah meja Resta. Namun saya tidak tahu apa kertas yang diletakkan Alsam. Dan sepanjang ulangan, saya melihat bahwa Alsam yang mencontek dan kertas kecil yang mungkin berisi catatan materi. Kertas itu mungkin masih ada di dirinya, dan untuk Mira, dia sama sekali tidak mencontek. Bahkan dia tidak pernah meminta jawaban ke Resta. Adalah Sasa yang berani mengungkapkan kebenaran. Mendengar penjelasan dari Sasa, ibu guru pun segera mengerti siapa yang harusnya disalahkan. Terima kasih Sasa atas penjelasannya. Sekarang ibu mau Alsam minta maaf sama Resta dan Mira. Mendengar itu, Alsam tidak terima. Jawab Alsam. Ibu guru hanya menggelengkan kepalanya karena bingung bagaimana caranya agar Alsam meminta maaf kepada Resta dan Mira. Saat itu, Mira suatu teringat bahwa kelasnya memiliki CCTV. Bu, bagaimana kalau kita lihat CCTV? Bener nggak sama yang dikatakan Sasa? Lalu setelah diperiksa, dan ternyata yang dikatakan Sasa semua benar. Semua ini ulah Alsam. Alsam pun tak bisa mengelak dari kesalahannya. Udah, dari tadi kan udah ribut. Sekarang Alsam minta maaf aja ya sama Resta dan Mira. Maafin aku ya, Resta, Mira. Semua ini salah aku. Karena aku iri ngeliat kalian punya nilai yang bagus. Tapi ternyata yang aku lakuin juga salah. Dan akhirnya juga kebenaran akan terungkap. Ya, aku maafin kali, dan seperti itu lagi ya Sam. Gak semua orang bisa terima atas yang udah kamu lakuin. Kebenaran itu akan terungkap. Jadi lu jangan berani nuduh orang yang gak bersalah. Ya, aku mau ngasih tahu nih ke kalian, terutama ke Alsam dan ke Resta. Sam, menuduh orang itu nggak baik. Pernah dengar gak hadisnya? Nih, barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak benar, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka hingga ia dapat membuktikan tuduhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk Resta, berusahalah kamu untuk tetap sabar dan menahan emosimu. Jangan mau jadi orang yang bodoh. Seperti contoh hadisnya nih. Man lam yas'alillahu yaqodob alaih. Barang siapa yang enggan atau tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan marilah kita menjadi orang yang seperti Mira.
orang yang mampu menahan atau mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah, seperti hadis di bawah ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya maafin ya, tadi aku gak bisa kontrol emosiku. Makasih Sa atas nasihatnya. Ya, makasih ya Sa atas nasihatnya. Makasih juga Resta dan Mira yang udah bisa maafin atas kesalahan yang aku buat. Nah, gini dong, kan Mungkin sampai sini saja ceritanya. Sekian, terima kasih.